Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang membawa doa hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mempertemukan kita di YouTube kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada para sahabatnya, guru-guru kami, orang tua kita, pemimpin-pemimpin kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Dele Devina dari kelas 11 4 nomor absen 10. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah kultum yang berjudul Cinta Allah dan Cinta Sesama. Sesungguhnya dalam Islam, makna cinta adalah utama. Cinta merupakan sebuah ungkapan yang keluar dari setiap insan dalam mengagumi sesuatu. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada Al-Quran. Nah, mungkin para remaja seperti saya, seperti kalian semua bertanya-tanya, apakah cinta kepada lawan jenis itu? Jadi, persoalan cinta dalam Islam merupakan kodrat setiap manusia seperti yang tertulis dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, wa min ayatihi an khalaqalakum man anfusikum azwaja lataskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaum, yang artinya, dan di antara tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Sedangkan menurut salah satu ulama yang sama-sama kita ketahui ya, menurut Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa cinta ialah mendamaikan, memberikan kebaikan, dan melatih pribadinya untuk terus menjadi seorang hamba yang lebih baik lagi. Selain itu, menurut Ibnu Hazm Andalusia pernah menjelaskan jika bentuk cinta semacam ini objeknya dapat menyentuh apapun. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu cinta dapat berupa cinta kepada orang tua kepada anaknya, anak kepada orang tuanya, dan yang sama-sama kita ketahui dan patut kita laksanakan adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Rasulnya. Tapi ingat ya teman-teman sekalian, ada juga peringatan yang disampaikan Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila, yang berarti, dan janganlah kamu mendekati zina, dan sungguh zina itu sungguh sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Selain itu ada juga sebuah peringatan yang sangat penting, yaitu mengikhlaskan niat hanya untuk Allah semata dalam melaksanakan cinta karena Allah. Wajib bagi kita semua bertanya kepada diri kita sendiri nih, bertanya sama diri kita sendiri, apakah kita mencintai seseorang hanya karena Allah, atau kita mencintai orang tersebut karena dia termasuk kelompok kita mungkin, atau partai kita, atau mungkin hanya sebatas kepentingan pendidikan saja. Kalau ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan buah yang besar yang para nabi dan rasul saja iri kepada orang-orang yang saling mencintai karena Allah di akhirat nanti, dan mendapatkan naungan demi naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan pula perjalanan asmara salah satu sahabat Nabi yang
mengutamakan rasa cintanya kepada Allah adalah kisah Hanzalah dan Jamilah. Dikisahkan setelah pernikahan Hanzalah dan Jamilah ini, Hanzalah meminta izin kepada Rasulullah untuk bermalam dengan istrinya, dan Rasulullah pasti mengizinkannya ya. Tetapi di saat mereka berdua sedang menikmati malam pengantin berdua hingga subuh, terdapat panggilan dari salah satu sahabat Nabi pula untuk berjihad. Panggilan ini merupakan pertanda dari Rasulullah untuk memerintahkan para sahabatnya untuk perang. Hanzalah yang memiliki keteguhan hati, pendirian, serta kepatuhannya kepada Rasulullah dan agamanya, beliau bergegas menuruti panggilan perang tersebut tanpa sempat melakukan mandi junub. Sayangnya, Hanzalah meninggal dunia dalam peperangan tersebut, dan Rasulullah melihat jasad Hanzalah dalam keadaan bersih dari bercak darah. Bahkan rambutnya basah. Padahal kondisi perang saat itu kan di Bukit Uhud. Nah, di Bukit Uhud itu tuh gersang tanpa air. Dan Rasulullah mengatakan, "Aku melihat dia telah dimandikan oleh para malaikat di antara langit dan bumi." Dan dikutip pula dari tulisan M. Narullah dalam buku kisah inspiratif sahabat Nabi, Hanzalah meninggal dengan status syahid, dimuliakan oleh para malaikat karena keteguhan membela Islam dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tuh melebihi gitu cintanya kepada istrinya sendiri. Rasulullah SAW juga bersabda, "Barang siapa yang mencintai karena Allah, memberi karena Allah, membenci karena Allah, dan tidak membenci karena Allah, maka sungguh telah sempurna imannya." Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Sekian mungkin kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.